Hi guys, halo bro, halo sis, good morning. Hi, good Hello, morning. good morning everyone. How are you guys? Good morning, I'm fine. I'm fine. Oke, fine ya. Boleh dong coba teman-teman dinyalakan suaranya semuanya ya. Sekali lagi coba. How are you guys? How are you today? I'm I'm good, well. I'm fine. Hello. Thank Okay. I'm a good, I'm mister. great. Alright, okay, yeah. So glad to be with you guys. And we are here again for continuing our lesson ya. Kita ketemu lagi untuk melanjutkan materi kita teman-teman. On the first day, we learn about introduction ya. Di hari pertama kita belajar introduction atau perkenalan. And then the second day was about hobby. Kemarin kita tentang hobi. Dan untuk hari ini materinya juga cukup padat ya guys. Hari ini kita akan belajar tentang numbers. Oke, coba saya tanya dulu ke teman-teman ya. Bahasa Inggrisnya satu itu apa sih? What is satu guys? One. One. Oke, One. tapi kalau pertama, what is pertama? First. First, First. First. Oke, kalau dua apa guys? Baris dua? Two. two, Two. Oke, tapi kalau kedua? second, Second. Oke. Do you know how to say setengah guys? Setengah itu apa ya bahasa Inggrisnya? half, Half. half, Nah, half ya. Half atau a half ini. Kalau seperempat? Water. Water. Quarter. Oke. Nah, itu ya yang akan kita pelajari hari ini teman-teman, yaitu jenis-jenis bilangan dan juga pengucapan, penulisan segala macam. So, are you ready guys for studying today? Ready? ready. Yes, I'm ready. Yes, ready. Oke, let's go guys. Oke ya, kita akan belajar tentang numbers in real life ya. Numbers in real life. Coba dituliskan guys, numbers ya, numbers. Numbers. Nah, numbers ya. Oke, numbers itu adalah angka atau bilangan ya. Kadang kalau kita masih di dasar ya, itu suka bingung gitu, mau bilang kedua, ketiga, keempat, dan yang lain-lain itu kadang suka masih bingung. Nah, di sini teman-teman harus hafalan ya, dengan cara banyak prakteknya. Like that. Numbers in real life. Angka dalam kehidupan nyata gitu ya. Ini tujuan kita hari ini guys, today's goal, tujuan hari ini. Able to use numbers confidently in daily conversations, such as talking about age, phone numbers, prices, and quantities. Kalau diartikan ya, able to itu mampu, use numbers menggunakan angka atau bilangan, confidently dengan percaya diri, in daily conversation dalam percakapan daily ya sehari-hari, such as itu seperti talking membicarakan about age, tentang age ya, tentang umur. Umur itu kan juga pakai angka ya guys. Okay, phone numbers, nomor handphone itu juga angka. Prices, harga itu juga angka. And quantities, dan juga jumlah ya, kuantitas, yaitu angka juga. So many ya guys, banyak sekali kita menggunakan angka dalam percakapan sehari-hari. Oke, kita mulai dengan perkenalan dua jenis angka atau bilangan di sini ya guys. Nah, yang pertama adalah cardinal number, yang kedua ordinal number. Kita mulai dari yang atas dulu, cardinal number ya. Cardinal number adalah angka seperti 1, 2, 3, dan seterusnya untuk menyatakan berapa banyak jumlah ya. Seperti umur gitu ya. Nah, umurnya misalnya 27 tahun. Nah, berarti kan berjumlah 27 selama ini, 27 tahun. Kemudian nomor handphone ya, per angka gitu. Misalnya 085 atau 085 123 4 dan seterusnya. Harga ya. Harga itu kan juga jumlah ya. Berapa harganya? 10.000. Nah, berarti kan ya, jumlahnya 10.000 gitu. Kemudian jumlah barang, jumlah orang, dan yang lain-lain. Intinya cardinal number itu bilangan bulat ya. Bilangan untuk jumlah sesuatu. Nah, itu cardinal number.
1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu ya cardinal number. Sedangkan ordinal number yang bawah guys, biasanya dipakai dalam menyatakan posisi atau urutan. Nah, jadi intinya ini adalah bilangan bertingkat, bilangan urutan. Bukan lagi 1, 2, 3, bukan ya, tapi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, biasanya untuk tanggal ya, di bahasa Inggris tanggal itu pakai bilangan urutan guys. Tanggal 1 itu bukan one, tapi first. Tanggal 2 itu bukan two, tapi second. Nanti ya detailnya ada di part selanjutnya. Kemudian untuk lantai guys ya, lantai bangunan, lantai keberapa? Lantai pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian ranking sederhana ya, atau antrian, atau apapun itulah ya. Pokoknya untuk tingkatan atau urutan sesuatu. Nah itu ordinal number. Oke ya. Jadi sekali lagi gampangnya yang tadi cardinal numbers adalah bilangan bulat ya untuk jumlah sesuatu. Sedangkan yang bawah ordinal number itu bilangan urutan atau bertingkat untuk tingkatan atau urutan sesuatu. Urutan atau tingkatan sesuatu. Seperti ini ya teman-teman, ini gampangnya begini. Oke. Dan sekarang kita lihat ya cardinal numbers, ordinal numbers, dan teman-teman harus baca. Oke. Kita mulai dari yang sebelah kiri dulu, cardinal number ya, bilangan bulat tadi. Yang saya yakin teman-teman biasa lah ya dengan cardinal number, bilangan bulat gitu. 1 itu one ya. Coba kita baca dong guys. 1 itu apa? What is 1? It's 1, one ya. 2 apa guys? What is 2? It's 2. 2. Nah, coba dilafalkan semua ya biar terbiasa semuanya. 1, 2. Kemudian 3, 3, 3. 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5. Di sini nggak ada 6 ya. Nah, 6 itu apa? 6, what is 6? 6, 7, 7. 7, 8, 8, 9, 9. 10. 10. Nah, 11, 11, 11, 12, 12. 13, 13. 13. Kalau 14 berarti gimana guys? 4, 14, 15. 15. Nah, 15 bukan 15 ya, tapi 15. 15. 16, 16, 16. 16. Tinggal tambahkan tin aja ya. Tin itu belasan. 17, 7, 17. 18, 8, 18. 19, 9. 19. Kalau 20 apa guys? It's 20. 20. Oke, boleh dibaca 20, boleh dibaca 20 ya. Sama aja. 20. 20. Nanti kalau 21 ya berarti balik lagi ke tadi yang 1 tadi. Jadi 20, 21. 22, 20, 22. Dan seterusnya guys, misalnya 25 berarti gimana? 20, 25. 25. 27, 20, 27. 27. Nah, jadi tinggal disesuaikan ya, puluhannya berapa, satuannya berapa. Oke, 20 atau 20 itu 20. Nah, di sini ada langsung 50 ya, cuman saya perlu tambahkan untuk 30, 40, dan yang lain-lain. Jadi kalau puluhan itu akhirannya T ya guys. T begini. Nah, ini puluhan. Jadi kalau misalnya tadi 20 kan 20. Nah, untuk 30 itu bahasa Inggrisnya adalah 30. 3 itu kan 3, 30, 30. 40 itu 40. 4 itu kan 4. Nah, 40 itu 40. 50 di sini ada ya 50 kan. 50. Bukan 50 ya, tapi 50.
60, 60. Dan seterusnya. Kalau 70 ya berarti 70, 80, 80, dan seterusnya. Misal saya punya angka 31 gitu gimana guys? 31. 31. 31. 31. Kalau 42 gimana ya 42? 42. 41. 40, 42. 42. 42. 42. Kalau 50 pas ya, 50 pas apa tadi? 50. 50. 55, 50, 55. 55. 66, 60. 60, 60. 6. Nah, 66 gitu ya. 6, yes. Nah, 60, 60, 66, 66 berarti 66. 60. Dan seterusnya ya guys, pokoknya tinggal disesuaikan puluhannya berapa, satuannya berapa. Sampai kita di angka 100 ya. 100 itu apa guys? 100. 100. 100. Kalau 200 berarti 200. 200. 700, 700, 700. 700. Oke. Dan seterusnya ya, sampai di angka 1000. 1000 itu 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. Kalau 10.000 berarti 1000. 10,000. 10,000. 10 kan 10 ya, 10,000. Kalau 100.000, 100,000. 100,000. 100. 100 itu 100. 100,000. Ribuan itu 1000 ya. 100,000 ya, 100.000. 100,000. Oke, kemudian kalau 1 100,000. juta, juta itu million, berarti 1 juta 1 million. 1 million. Nah, dan seterusnya ya, tinggal disesuaikan berapa juta ya. Sampai di angka miliar ya, miliar itu billion, berarti 1 miliar adalah 1 billion. 1 billion. 1 billion. Oke, dan ini adalah cardinal numbers teman-teman, bilangan bulat ya, digunakan untuk menyatakan jumlah sesuatu. Oke ya, sekarang kita ke sebelah kanan ada ordinal number. Kalau tadi bilangan bulat untuk jumlah sesuatu, sekarang ordinal number sebelah kanan untuk tingkatan atau urutan sesuatu. Nah, bukan lagi 1, 2, 3, tapi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke ya, kalau mau bilang pertama itu bukan one, tapi first. Coba guys, first. Repeat after me. Boleh di first. First, oke. First itu pertama ya. Kedua itu second, coba second. Second. Oke. Second itu kedua. Ketiga itu third. Third. Gitu ya. Jadi bukan three ya, tapi third. Third ketiga. Keempat itu fourth. Ada TH di belakang ya, ditekan. Fourth. Nah, fourth itu keempat. Kelima itu fifth. Oke, dan seterusnya ya. Ini kalau teman-teman mau nulis pakai angka juga bisa ya. Kayak tadi first, itu tulisannya kalau pakai angka 1 terus ST gitu guys. ST itu diambil dari 2 huruf di belakang dari kata first ya. First itu kan akhirnya S sama T kan. Berarti 1 ST itu first gitu. Maksudnya berarti pertama gitu ya. Begitu juga yang kedua tuh ya, second. Second itu tulisannya 2 ND. ND ini diambil dari 2 huruf belakang dari kata second. 2 ND. Second kan akhirnya N sama D. Begitu juga yang seterusnya ya. Ketiga, third, itu akhirnya RD. 3 RD. R sama D kan. Third itu kan akhirnya 2 huruf itu, R sama D. Begitu juga keempat ya. Akhirnya TH guys. Karena fourth, itu akhirnya TH. Fourth. Begitu juga kelima, fifth. Fifth, gitu ya. Ada th-nya di belakang guys. Untuk keempat sampai ke 20 itu gampang banget ya, tinggal ditambah TH aja di belakang.
Nah, itu kan TH semua tuh ya, untuk yang keempat sampai ke 20. Jadi ya bacanya ditekan aja TH-nya gitu. Jadi fourth, fifth, kalau ke-6 berarti six tambah TH jadi six gitu. Ke-7 seventh, dan seterusnya. Di sini ada contoh ke-10, boleh dong kita baca sama-sama guys. Ke-10 gimana bacanya ya? It's tenth. 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 Oke. Jadi beda ya antara 10, 10 sama tenth. Ke-10 itu beda. Tenth. Tenth. Ke-10. Ten. Kemudian ke-11 eleventh. Coba eleventh. 11. Ke-11. Kemudian ke-12 12. 12. 12. 12. Thnya ada ya. Thnya 12. 12. Ya. Ke-13 berarti gimana guys? 13th. 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 Ke-14 14th. 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 Ke-15 15th. 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 Dan seterusnya ya. Ke-16 gimana guys? 16th. Gitu ya. Ke-17 17th. 17th. Oke. Dan seterusnya sampai ke 20 di sini ya, karena akhirannya TH. Jadi bukan 20 tapi 20th. Coba guys, 20th. 20th begitu ya. Ini ordinal number guys ya. 4 sampai ke 20 tinggal tambah TH aja di belakang. Nah, gimana untuk yang seterusnya? Caranya gampang ya. Misalnya nih 2 ke 21 ya. 20 tadi kan 20 ya guys. Ke 1 itu first ya. Berarti ke 21 ya 21st. Ke 22 20 second. Kedua kan second ya. Berarti 20 second ya. Dan seterusnya tinggal disesuaikan aja. Ke 23 berarti gimana guys? 23rd. 23rd. Ke 24 24th gitu ya. 24th. Ke 25 gimana guys? 25th. 25th. Coba saya punya angka itu ke 45. Ke 45 berarti gimana tuh? 45th. Nah, 45th ya. 45th. Okay, good. 45th. Oke, kalau ke 51? 51st. 51st. Karena kan ke 1 tadi first kan? Jadi 51st begitu. Dan seterusnya ya. Jadi silakan disesuaikan aja. Kemudian sampailah kita di angka ke 100. Kalau ke 100 tinggal tambah TH aja di belakang. Jadi 100th. Gimana guys? 100th. Nah, gitu. Nanti kalau ke 101 balik lagi ke first yang tadi. Jadi 100first. Ke 102 berarti 100 second dan seterusnya. Ini namanya ordinal number. Bilangan bertingkat atau bilangan urutan ya. Fungsinya untuk tingkatan atau urutan sesuatu. Oke ya. Nanti ditanyakan ya kalau ada pertanyaan guys. Dan sekarang contoh untuk ordinal number ya. Kalau cardinal number bilangan bulat kan intinya untuk jumlah gitu aja guys. Jumlah apapun ya. Misalnya I have 10 books. Aku punya 10 buku kan gitu ya. Kalau jumlahnya misalnya 100 ya I have 100 books gitu. Gampang ya kalau cardinal. Kalau ordinal untuk urutan. Contohnya ada di sini. Nah, untuk urutan apa aja? Yang pertama tadi ya guys, floors of a building, lantai gedung bertingkat. Jadi lantai keberapa gitu guys.
lantai pertama atau lantai kedua atau yang selanjutnya atau seterusnya. Boleh dong, di situ ada contoh. Kita baca ya, our office yang itu guys. Boleh kita baca guys, our Our office office Our office Is on the second. on the second floor. on the Second floor second itu floor. artinya apa sih second floor? Lantai 2. Lantai dua. Lantai dua tuh maksudnya kan lantai kedua gitu ya guys. Lantai kedua. Our office is on the second floor. Yes, right. Our office, kantor kami On the on the second floor. floor, di lantai kedua. Ya, di lantai dua tuh maksudnya di lantai urutan kedua, gitu ya. Itu pakai bilangan urutan guys, karena kan ya ada urutannya ya, lantai pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke ya. Kemudian untuk dates ya, dates itu tanggal. Seperti yang saya bilang di awal tadi ya, di bahasa Inggris, tanggal itu pakai urutan. Tanggal pertama itu bukan one, tapi first. Tanggal kedua itu bukan two, tapi second. Dan seterusnya. Nah, ini ada contohnya ya. Yang pertama, ini contoh versi British-nya, versi orang UK sana ya. Sedangkan yang kedua, ini versi orang Amerika. Bedanya apa? Bedanya kalau versi UK ya, British, itu tanggalnya di depan ya, kemudian bulan. Nah, sedangkan versi American, itu bulannya yang di depan, kemudian tanggal. Nah, seperti ini ya. Itu bedanya. Oke. Boleh dong kita baca ya. Di sini kan ada keempat, ada TH-nya. Ya, bacanya fourth gitu ya, ada TH-nya. Coba dong, their Independence Day gimana guys? Their Their Independence Day Independence Day is on the On the 4th of July. of July. July. Of July. Good. Their Independence Day ya. Independence Day itu hari kemerdekaan. Their itu mereka, punya mereka. Hari kemerdekaan mereka is on the 4th of July. Itu tanggal keempat di bulan Juli. Ya, maksudnya tanggal 4 Juli. Begitu ya, ini versi British guys. Tanggalnya duluan, baru bulan. Versi American, bulannya duluan, baru tanggal. Di sini tanggalnya nggak ada TH-nya ya. Nggak ada. Ini 7 kan harusnya ada TH. Nah, tapi orang Amerika tuh lebih suka yang simple. Di tulisannya nggak ada TH-nya, tapi bacanya tetap 7th gitu ya. Today is March 7th. Boleh dong coba dibaca sama-sama guys. Today is March 7th. Today is March 7th. Nah, artinya apa guys? Hari ini tanggal 7 Maret. Hari ini tanggal 7 Maret. Nah, itu ya. Sekali lagi kalau versi American seperti ini, orang-orang Amerika sana ya, mereka lebih suka yang simple, yaitu TH nggak usah ditulis, tapi dibacanya ada. Gitu. Jadi tulisannya nggak ada TH-nya. Nah, ini ya 7 tanpa TH, tapi tetap dibaca 7, karena itu tanggal guys, itu urutan. Begitu ya. Pokoknya untuk urutan apapun itu ya, teman-teman pakai ordinal number. Nah ini dia ya, sequence or order, urutan ya, urutan apapun guys, urutan misalnya ranking berapa, antrian keberapa, dan yang lain-lain. Nah contohnya ini adalah anak keberapa gitu ya. Boleh dong kita baca contohnya, I am the second child in my family. Second child itu anak kedua ya. Aku adalah anak kedua di keluarga. Kalau diganti guys, aku adalah anak pertama, itu gimana ya? I'm the First child in my family. Good. Begitu ya. Jadi ya tinggal disesuaikan aja first, second, third, dan seterusnya. Oke. Pokoknya sekali lagi urutan apapun pakai ordinal termasuk centuries ya. Centuries itu abad. Urutan abad keberapa. Nah ini ada abad ke-16 contohnya ya. 16th, ada TH-nya. 16th century. Boleh dong coba kita baca satu kalimat contoh ini ya. Shakespeare was born. Shakespeare was born. Shakespeare was born in the 16th century. Nah, Shakespeare itu nama orang ya. Shakespeare lahir, was born, lahir
di abad ke 16. Shakespeare was born in the 16th century. Di abad ke-16 ada urutan di situ ya. Kan ada abad pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Di sini ada abad ke-16. Gitu ya, pokoknya intinya sekali lagi, urutan apapun pakai ordinal number. Oke? Nanti ditanyakan kalau ada pertanyaan. Sekarang ke part yang ketiga guys ya, yaitu kita belajar tentang years. Years itu tahun ya. Kadang kita suka bingung nih baca tahun, padahal caranya gampang banget ya. Nah ini ya, years are normally divided into two parts. Tahun itu normalnya dibaca per 2 angka. Jadi kalau tahun itu terdiri dari 4 angka, bacanya 22 aja. Jadi contoh ya, di sini ada 1984. Kan ada 19, ada 84. 19 itu 19. 84 itu 84. Ya sudah guys, berarti 1984 gitu. Sudah selesai. Itu caranya ya. Jadi bacanya jangan satu-satu kayak 1984 terlalu panjang ya. Dua-dua aja 1984 begitu. Oke. Misal saya punya tahun 1945 itu gimana guys? 1945. Ya, di bahasa Inggrisnya 1945. 1945 gitu ya. 1995 itu gimana tuh? 1995 1995. Jadi per 2 angka aja. Easy right? Mudah kan ya? Yes. That's very easy. Oke. Tapi ada pengecualian ya untuk tahun 2000 sampai 2010. Kalau 2000 pas ya, itu kita pakai 2000 gitu. Karena bahasa Inggrisnya kan 2000 itu 2000. Tapi kalau 2000 berapa gitu ya, sampai 2010 kan, ya itu tinggal disesuaikan berapa angka setelahnya. Contoh 2006. 6 itu kan 6 ya. Berarti 2006. 2006. 2006. 2005. 5 itu 5. Berarti 2005. 2008. 8 itu 8. 2008. Kalau 2010 berarti gimana guys? 2010. 10. 2010. 2010. Ya. Kenapa nggak bisa dibaca per 2 angka? Karena bisa membuat orang salah paham ya. Contoh nih 2008. Kalau kita baca per 2 angka, 20 itu 20. 8 itu 8. 28. Pesannya seperti 28 ya jadinya. Bacanya pakai 2000 and gitu. 2000 berapa. Begitu ya untuk tahun guys, itu pengecualiannya. Dan untuk setelah tahun 2010, lebih gampang lagi. Setelah 2010 ada 2 cara, dua-duanya bisa digunakan dan benar. Cara yang pertama, kita tetap pakai 2000 and bla 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 yang tadi. Cara yang kedua, kita kembali baca per 2 angka lagi. Benar semuanya. Misalnya 2012 ya. Kalau pakai 2000 and ya berarti 2012 kan 12 ya. Berarti 2012. Kalau dibaca per 2 angka juga boleh. 2012 itu kan 20 sama 12 ya. 20 itu 20, 12 itu 12. 2012. Nah, selesai 2012. Begitu ya guys. Boleh seperti itu ya. Setelah 2010. Coba kalau sekarang kan tahun 2026 ya.
Kalau pakai 2000N jadinya gimana guys? 2026. 2026. 2026. No. Maksudnya pakai 2000N dulu. 2000N. 2026. 2026. Tapi kalau dibaca per dua angka jadi gimana guys? 2021. 2026. Dua-duanya boleh digunakan, dua-duanya benar. Understand guys? 2026, 2026, 2026. Oke, dan kita ke part yang terakhir teman-teman untuk numbers ya, yaitu adalah decimal ya teman-teman. Decimal number, angka di belakang koma ya. Nah ini agak tricky juga ya. Kalau kita dalam bahasa Indonesia kan decimal tuh pakai koma ya. Tapi kalau di bahasa Inggris tuh pakai titik guys, bukan koma. Nah ini ya. Angka desimal biasanya dipakai untuk menyatakan harga, berat, tinggi badan, gitu, serta termasuk uang seperti dollars and cents. Dan di angka desimal ini kita pakai titik. Ini teman-teman lihat di sini ya, 0.3, 3.45. Titik di situ maksudnya koma ya. Dan titik itu dibaca poin. Nah, titik itu dibacanya poin. Oke, jadi di sini contoh ya, 0.3. 0 itu 0. Titik itu poin. 3 itu 3. Ya sudah guys, 0.3. Selesai. Begitu ya. Jadi pakainya bukan koma tapi poin. Nah, atau 0-nya diganti pakai kata not ya. Not itu ya 0 ya, sama aja. Not 0.3, sama aja. Oke. Dan aturan untuk bilangan desimal ya, di belakang koma itu bacanya per angka aja. Bukan misalnya 3.45 berarti ya itu tadi 3.45, bukan 45 tapi 45 gitu. Jadi per angka 3.45. Nah, 3 itu apa guys? Baris 3. Catch 3. Titik tadi apa? Poin. 4 itu apa? 4 5. Ya, sudah berarti gimana guys? 3.45. Bukan 3.45 tapi 3.45. Begitu ya, pokoknya di belakang koma bacanya per angka aja. Kalau yang ini gimana nih? 98,4. 98 itu apa? Baris 98. 98.4. Kalau ini 98 ya guys, kan di depan tuh ya, di depan koma. Yang dibaca per angka itu yang di belakang koma. Oke, misalnya ya, coba kita buat lagi nih. 10, bisa saya tulis di sini ya, 10,1. Nah, 17. Berarti gimana tuh? 10.17. 10.17. Nah, 10.17. Jadi bukan 17 ya, tapi 17. Seperti itu guys. Oke. Dibaca per angka. Nah, tapi kalau ada mata uangnya ya, contohnya di sini dolar ya. Itu di belakang angka dibacanya langsung jadi sebuah jumlah gitu guys. Nah, contohnya ini 1 dolar,55 cents. Kan 1 dolar itu 100 cents ya. Ini berarti kan nggak nyampe 2 dolar gitu. 1 dolar,55 cents. 1 dolar itu $1. Boleh kita bilang poin gitu, boleh titik. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Biasanya orang itu kalau ngomong tentang mata uang kita nggak perlu pakai poin. $1 ya. Tapi pakai spasi sendiri ya. $1, 1 dolar, 55 cents. 55 itu 55 cents. Oke, atau cents-nya nggak usah disebut ya. $1.55. Karena
Tanpa kita bilang cents itu sudah jelas ini maksudnya sen ya. $1.54. Gitu ya. Karena ada mata uangnya, jadi di sini bukan 5 gitu bukan, tapi 55. Karena di situ jumlah ya guys. Uang itu kan jumlahnya berapa nominalnya begitu. Oke ya. Dan yang terakhir di sini ada contoh 700,00 dolar. Kalau 00 ya dibulatin aja ya, berarti 700 dolar. 700 itu 700, dolar itu dollar. Tapi karena lebih dari satu, tambahkan S ya. $700. Begitu guys. Oke. Coba sekarang saya punya angka lagi, tapi ada mata uangnya ya. Kalau tadi kan 10,17 aja, nggak ada dolarnya. Tapi kalau misalnya $10.17, itu gimana jadinya ya? Bacanya gimana guys? Misalnya ini ada dolarnya ya. Gimana tuh? $10. $10. $10. $10, $10. 17. 17. Boleh ditambahkan cents gitu boleh. Cents. 17 cents. $10, 17 cents. Atau $10, 17 gitu aja boleh. Oke, understand guys? Understand. Oke, that's all ya. Itu adalah materi kita hari ini. Seperti yang saya bilang di awal tadi ya. Cukup padat ya guys untuk materi ketiga ini. Karena sekali lagi ini materi tentang ya numbers. Sangat mendasar ya. Kita sering banget pakai angka dalam kehidupan sehari-hari. Oke, is there any question guys? Mungkin ada pertanyaan? Boleh dong diangkat tangannya. Apa pertanyaannya sebelum teman-teman praktek ya? Tetap harus ada prakteknya guys. Praktek itu harus setiap hari. Silakan guys, kalau ada pertanyaan boleh. Tentang numbers dulu ya, tentang angka dulu. Jadi biar tidak keluar dari topik dulu ya. No? Tidak ada? Oh, silakan. Kita ke teman kita ada Sis Riyamah ya. Silakan Sister, halo. Sorry masih di mute ya, diklik dulu di audionya. Masih belum. Nah, silakan Sister. Untuk yang $1.55. Cents itu artinya apa sendiri? Cents sendiri itu artinya apa? Sen, $1 itu 100 sen gitu ya, Sister. Sen itu apa ya guys? Kita bilangnya sen itu kan juga apa? Mata uang juga ya? Bukan, jadi hitungannya gini, $1 100 sen gitu hitungannya ya. Jadi lebih kecil lagi, lebih spesifik lagi gitu. Sister. Oh iya. Begitu. Oke ya. Iya. Oke dan. Oke. Ada lagi guys, silakan. Silakan teman-teman. Oke. Oke, itu aja. Clear? Clear ya? Ya, it's Oke. Kalau gitu coba dong sekarang dipraktekkan nih, ada beberapa instructions ya. Saya jelaskan dulu. Let's practice guys, kita praktek ya. Tell us about yourself using numbers. Tell us, ceritakan kepada kita ya, about yourself, tentang dirimu sendiri, using numbers, menggunakan angka. Ada contohnya ya, tenang guys. Tell us about your 2 favorite things using ordinal numbers. Tell us, ceritakan pada kita about, tentang your 2 favorite things, 2 hal favoritmu, bisa makanan favorit atau aktivitas favorit atau benda favorit, bebas ya. Using ordinal numbers, menggunakan ordinal numbers yang tadi, yang first, second tadi ya. Kemudian tell us about prices and quantities in your daily life. Tell us, ceritakan pada kita about prices, tentang harga-harga, or quantities atau kuantitas ya, jumlah sesuatu
in your daily life, di kehidupan sehari-harimu. Ya, misalnya teman-teman biasanya menghabiskan berapa jumlah uang gitu ya dalam membeli apa gitu. Oke. Kemudian yang terakhir, say a phone number or a favorite number. Nah, teman-teman bisa mengatakan mungkin apa ya, menyebutkan nomor handphone masing-masing atau favorite number atau ya angka favorit gitu boleh. Nah, ini contohnya ya guys, this is the example, silakan diisi disesuaikan. Misalnya yang pertama ya, umurnya dulu, I am 24 years old. Aku 24 tahun. Diganti ya guys, disesuaikan. Kalau memang teman-teman umurnya berapa, disesuaikan. I am 24 years old. Kemudian lahirnya di tahun berapa guys? Tadi disesuaikan ya. I was born, misalnya 2001, I was born in 2001. Aku lahir di tahun 2001. Kemudian di sini punya berapa saudara? Saudara itu siblings ya. Misalnya punya 2. I have 2 siblings. Aku punya 2 saudara. Kalau teman-teman anak tunggal ya berarti I don't have sibling. Itu boleh. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah menyebutkan 2 hal atau benda favorit ya. Di sini contohnya adalah minuman favorit. My first favorite drink is, minuman favorit pertamaku adalah cafe latte because it tastes creamy and relaxing. Karena rasanya creamy and relaxing dan menenangkan. Silakan teman-teman mau minuman juga boleh, atau makanan atau apa boleh. Tinggal diganti di kata drinknya ini ya. Kalau makanan berarti my first favorite food is, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, my second favorite drink is, minuman favorit keduaku adalah, nah, misalnya ice lemon tea because it is fresh and refreshing. Karena itu segar dan menyegarkan. Silahkan disesuaikan guys. Kalau sudah, nah ini contohnya untuk jajan ya, biasanya mengeluarkan berapa jumlah uang gitu ya. I usually spend around, aku biasanya menghabiskan sekitar, contohnya 50,000 rupiah for snack. Aku biasanya menghabiskan sekitar 50,000 ya, 50.000 rupiah for snack untuk jajan gitu ya. Silakan biasanya teman-teman menghabiskan uang berapa untuk apa ya. Misalnya for shopping atau for eating atau for apa gitu. Nah, kemudian contoh selanjutnya, minum berapa liter per hari ya, liter air per hari. Misalnya I drink 2.5 liters of water every day. Aku minum 2,5 liter air setiap hari. Teman-teman silakan ya disesuaikan, nggak harus sama persis dengan ini, enggak guys. Tapi kalau disesuaikan diganti ini, it's okay. Bagus juga ya. Kemudian nomor handphone ya. My phone number is, nomor handphoneku adalah, ya dibaca ya, misalnya 081234567890. Oke, atau kalau teman-teman merasa itu privasi ya, pakai nomor acak juga nggak masalah ya, it's okay, like that. Oke, kalau sudah ya kita bilang thank you. Oke ya, silahkan boleh dong diangkat tangannya guys, dipraktekan ya, jangan takut salah. Nggak tahu bahasa Inggrisnya dicampur bahasanya ya, atau ditanyakan dulu juga boleh, bahasa Inggrisnya ini apa, bahasa Inggrisnya itu apa, it's okay. Ya, dipraktekan ya. Silahkan diangkat tangannya guys, bagi siapapun itu yang sudah siap. Ada pertanyaan dulu boleh. Oke. Kita ke Bro Irsyad ya. Yang pertama di sana ada Bro Irsyad. Halo Bro Irsyad. Oke. Mau tanya atau langsung praktek Bro? Dua-duanya boleh. Boleh banget Bro. Silakan. Nah, kalau yang di my phone number itu bisa nggak kita menyebutkan apa namanya, nomor favorit kita aja? Boleh Bro. Jadi nanti bilangnya my favorite number gitu. My favorite. Nanti nggak apa-apa kan? Boleh banget Bro. Oke. My favorite number is. My favorite number. Nah, itu boleh. Oke. Practice ya. Oke Bro Irsyad, please.
Okay. Uh, I'm 17 years old. I was born in 2008. Okay. I have two siblings and I'm the first in my family. First children. Mhm. Okay, my favorite drink is cafe latte because it's tastes creamy and I'm second child, not relaxing. 25. Relaxing. All right. My second favorite drink is Thai tea because it's very sweet. I usually spend around 50,000 rupiah for snack. I drink 3.5 liter of water every day. And my favorite number is 10. Thank Okay. you. Thank you so Bye. much ya, Bro Irsyad. No correction, bro. Nggak ada yang perlu saya koreksi. All was good, bro. Thank you. And oh yeah, Bro Irsyad, where are you from, bro? Can I know? I'm from North Sumatra, bro. North Sumatra. Yeah, okay. That's good, bro. Nice to know you. Thank you, Bro Irsyad. Good. Oke ya, next kita ada Sis Karin. Halo, Sis Karin. Hello, Bro Koko. Okay, you wanna practice? Yes. Okay, go ahead. Okay. Hello, I am 21 years old. I was born in 2005. I have 5 siblings and I am the second child. My first favorite thing is playing games and my second favorite thing is listening to music. I usually spend 2000 rupiah for lunch. My favorite number is 8. Thank you. Thank you so much. 2,000 rupiahs? Are you sure? Yes. 2,000. What Yes. do you usually buy? It's 2,000. maybe 2000, right? Yeah, 2000, yeah, 2,000. yeah. 2,000. It's 10,000 or 20,000. Oh, it's Yeah, around, it's yeah? around. It's around. Yeah. All right. Okay. Okay, Sis Karin. Thank you, Sis Karin. Where are you from? Sorry. What's I'm from language? Riau. Riau. Okay, then. Yes. Good. Thank you ya. No correction as Yeah, well. Thanks a lot. Good. thank Oke you. ya, dua dari teman-teman sudah benar semua ya. Nggak ada yang perlu dikoreksi, hanya perlu untuk praktek lebih banyak lagi aja kita tuh ya. That's it. Oke, thank you. And then the next one we have Bro Aswin ya. Silakan teman-teman yang lain diangkat tangannya juga dong. Yuk. Jangan takut salah guys, nggak ada yang salah ya. Yang ada hanya progres kemajuan dari teman-teman. Silakan Bro Aswin, hello. Hello, Oke bro, let's please. start practice. Yeah. I'm 34 years old. I was born in 1992. I have 3 siblings. My first favorite drink is fresh milk because it healthy drink and high calcium. My second favorite drink is hot tea or iced tea because it is relaxed and fresh. I usually spend around 80,000 rupiah for meals. I drink 2.5 liters of water every day. And my phone number is 085 777 44 92 00. Okay, thank you. Thank you so much Bro Aswin ya. Sedikit correction bro, tadi ketika bilang air ya, bukan water tapi water ya, water. Nah, sama satu lagi, ini bukan koreksian tapi teman-teman juga bisa menggunakan ya. Tadi Bro Aswin bilang 0 itu bukan zero tapi O. Dan itu boleh guys ya. O itu ya 0 gitu. Jadi boleh ya, tadi bilang O gitu kan. It's okay, itu benar juga. Lebih santai aja kalau O gitu ya, casual. Thank you bro, thank you so much. Okay, the next we have Sis Okay ya, Sister Okay. Hello, Sis Okay, are you there? Oke, masih di mute, Sister. Boleh diklik dulu. Oke, then. I am 44 years old. I was born in 1981 and I have 2 children. My first favorite drink is lemon tea because it is fresh. And my second favorite iced tea because it's fresh too.
I usually spend around 50,000 rupees for snack. I drink 2.5 liters of water every day. My phone number is 0816444. Okay. Finish? Finish? Finish. Finish ya. Okay then. Okay, good. A bit correction ya, sedikit correction tadi lahir di tahun berapa, sis? Oke. 1981. Nah, 1981 ya. 19 bacanya bukan 90 tapi 19. 19 ya. Oke. Jadi 19 itu 19, kalau 90 itu 90. Nah, jadi 1981 gitu ya. Oke, thank you sis. Oke ya, thank you so much. Very good. Next, we can move to Bro Syarifuddin ya. Halo, Bro Syarifuddin. Oke, aduh suaranya masih belum muncul ya, Bro. Coba bilang hi gitu, Bro. Hi. Nah, oke, Bro. Good. Silakan, Bro. Yeah, example, I am 31 years old. I was born in 1994. I have two siblings. My first favorite drink is orange juice because it tastes creamy and relaxing. My second favorite drink is orange juice because it is very fresh and healthy. I usually spend around 50,000 rupiah for eating. I'm drinking 2.5 liters of water every day. My favorite number is 3. Thank you. Thank you so much ya. Good. Tidak ada yang perlu dikoreksi ya, Bro Syarifuddin. Thank you so much. Very good from you. Next ya, kita ke Sis Mei ya. Sis Mei, halo. Oke, hari ini kita belum ada breakout room dulu ya, guys. Saya pengen teman-teman benar-benar bisa di part ini gitu ya. Jadi, ya kita ada breakout room, mungkin kita sesuaikan dengan materi ya. Cuman kalau untuk hari ini, karena agak padat juga, kita di sini dulu ya. Oke, Sis Mei, halo, ada di sana? Sis Mei, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Oke. Halo. Ya, silakan sister. You can start. Boleh dimulai. I am 80 years old. I was born in 2008. I have 8 siblings. My favorite drink is matcha latte because it tastes creamy. I usually spend around 50,000 rupiah for snack. I drink 2.5 of water every day. My favorite number is 17. Oke, thank you Sis Mei ya. Thank you so much. 18 tahun ya, sister. Right? Oke. 18 tahun, bukan 80 years old, tapi 18 years old ya. Nah, karena kalau 80 itu 80, tapi kalau 18 18. Pokoknya teman-teman ingat ya, kalau teen itu belasan gitu ya, teen. Makanya anak-anak muda remaja kan disebutnya teenager ya. Teenager itu berarti anak-anak ya remaja belasan tahun gitu. Oke ya, thank you Sis Mei. It's good ya. Sekali lagi teman-teman jangan takut salah, jangan malu. It's okay ya, itu bukan kesalahan saya, melihatnya itu sebuah kemajuan dari teman-teman. Thank you. The next kita ke Bro Muhammad Reza ya. Halo Bro Reza. Hello, sir. Alright, come on bro. Go ahead, start bro. Okay. I am 33 years old. I was born in 1993. I have 5 siblings, and I have 1 wife and 2 children. My first favorite food is rendang because it tastes spicy, and my second favorite food is fish.
tongkol fish. Okay, fish. I usually spend around 30,000 rupiah for snacks. I drink 30.5 liters of water every day. My phone number is 085 2 10969 0204. Thank you. Thank you so much ya. Very good, Bro Reza. Thanks a lot. No correction, bro. Nggak ada yang perlu dikoreksi. Always good ya. Thank you. Thank you. Okay, the You're next welcome. we have Sis Riyama ya. Sis Riyama silahkan. Oke, boleh dinyalakan dulu suaranya. Oke, ya. Okay, example. I am 39 years old. I was born in 1987. Kedengeran? Yeah, I'm listening. I'm listening to you. Saya I have mendengarkan. 6 siblings and I have 2 children. My first favorite drink is orange juice because it very healthy and good for diet. And my second favorite drink is mineral water because it is fresh and refreshing for my body. I usually spend around 10,000 rupiah for snacks. I drink 2 liters of water every day. My phone number is 089 51428 481. Thank you. Thank you. Good ya. Untuk angka tidak ada yang perlu saya koreksi dari Sis Riyama ya. Sudah benar, sudah bagus semuanya ya. Cuman tadi ketika bilang 2 anak. Nah, anak itu kalau satu child, tapi kalau lebih dari satu children. Jadi bukan children tapi children. Begitu ya, Sis Riyama ya. Tulisannya ada di atas sebelah kanan gitu ya. Oke, thank you. And the next ya, we have Bro Yandi ya. Setelah sister kita ke Bro dulu. Bro Yandi ada di sana ya. Halo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ada. Oke, silakan Bro. Ada nggak? Please, 1, 2, 3. Ya. Oke, Bro. Silakan Bro. Oke. Hello. I am 34 years old. I was born in 1992. I have 2 siblings. My first favorite drink is iced coffee because lately I've been learning how to brew coffee. My second favorite drink is kalau kopi susu gula aren apa? Oke. You can say it first, Bro. Bilang aja kopi susu gula aren. Because my second favorite drink is kopi susu gula aren because it tastes creamy. I usually spend around 10,000 I think connection ya. 0878 5928 5828. Thank you. Thank you, Bro. Thank you so much ya. Tadi kalau mau bilang kopi susu it's coffee milk ya, Bro. Tulisannya ada di sebelah kiri sini ya, coffee milk. Nah, gula aren ya. Kita boleh aja bilang gula aren, coffee milk
gelaran coffee milk, it's okay bro, no problem. Oke, untuk angka sudah benar semua ya bro, thank you so much. And the last ya, I think we have Sis Irnawati ya, Sis Irnawati ada di sana ya, hello. Hello, Okay, please do it sister. thank you for the opportunity. I can try. Pleasure. I am 30 years old. I was born 1996. I have one child. My first favorite food is meatball because it's delicious and make me happy. My second favorite food is fried noodles because it's delicious. I usually spend around 50,000 rupiah for snack. I drink 2 liters water every day. My favorite number is 2 because I am the second child. Thank you. Thank you, perfect ya, no correction, nggak ada yang perlu saya koreksi. Thank you Sis Irna ya, thank you so much. Oke, some of you first ya guys, beberapa dulu dari teman-teman untuk hari ini, thank you so much. Dan tadi untuk beberapa koreksian juga sudah saya sampaikan secara langsung. Dan buat teman-teman semuanya, sekali lagi ya, mungkin di angka 1900, nah itu kan 19 ya guys. Bacanya jangan 90 tapi 19 ya. 19 kemudian berapa gitu ya. 1995, 19 misalnya 1997 atau berapa gitu ya. Thank you guys. Ini untuk hari ini ya tentang numbers, dan materi besok masih berhubungan dengan materi hari ini ya. Jadi bagi teman-teman yang tadi masuk di menit sekian agak terlambat ya, saya sarankan untuk nonton video rekaman dari awal. Dan juga buat teman-teman yang misalnya masih ada sesuatu yang masih dibingungkan ya, tonton ulang videonya, ataupun kontak saya pribadi boleh, pertanyaannya apa di bagian yang mana yang masih dibingungkan ya. Thank you guys, thank you so much. Untuk materi kita besok adalah tentang time and schedule. Time itu waktu, schedule itu jadwal. Berhubungan dengan angka juga ya, waktu, jam ya. Kita akan belajar tentang jam versi British, versi American untuk besok. Nah, sekali lagi berhubungan dengan angka juga. Thank you everybody, never stop learning ya. Pokoknya kita belajar step by step aja. Dan teman-teman yang belum ditunjuk tetap dipraktekkan individu dulu. Kemudian next time kita bisa praktek lagi lebih panjang, lebih banyak. Thank you for joining the class today guys. See you tomorrow. Have a nice day. Bye-bye. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow. Waalaikumsalam. Tomorrow Have a guys. nice day. Bye bye. Thank you very much, Bye. Bro Kuku. Cepet